Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi hari ini di pembelajaran fisika, di mana hari ini kita akan membahas materi subbab yang keempat, yaitu mengenai hukum kekekalan momentum. Nah, ketika terjadi sebuah tumbukan, berarti di sini minimalnya kita harus memiliki dua buah benda. Misalnya, di sini ada benda A dan benda B. Benda A di sini akan bergerak ke sebelah kanan dengan kecepatannya VA, dan benda B ini akan bergerak ke sebelah kiri dengan kecepatannya VB. Nah, ketika mereka bergerak, karena jalur mereka segaris, berarti mereka akan bertemu. Mereka akan bertumbukan. Nah, setelah bertumbukan berarti nanti akan kecepatannya mereka akan berubah. Ada yang masih tetap sama, ada yang berubah, ada yang hanya berubah arahnya atau yang lainnya. Nah, ketika sebuah benda dan memiliki kecepatan, berarti itu tandanya benda itu memiliki momentum. Nah, momentum bola A itu akan sama dengan perkalian massa bola A dikalikan dengan kecepatan bola A. Nah, untuk momentum bola B sama, adalah perkalian dari massa B dikalikan dengan kecepatan bola B-nya. Nah, berarti momentum sistem, berarti sistem di sini kan ada dua buah bola ya. Berarti momentum sistemnya akan sama dengan momentum bola A ditambah dengan momentum bola B-nya di sini. Nah, itu sebelum tumbukan berarti. Nah, ketika sesudah tumbukan berarti momentum sistem setelah tumbukan akan sama dengan momentum bola A setelah tumbukan ditambah momentum bola B setelah tumbukannya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sebenarnya apa sih hubungan antara momentum sistem setelah tumbukan dan momentum sistem sebelum tumbukan? Nah, kita perhatikan kembali ya kasus tumbukan antara dua bola A dan B yang bergerak mendatar satu dimensi seperti pada gambar yang ada di sini. Nah, ketika bola A dan bola B ini bertumbukan, berarti itu tandanya ada gaya yang disebabkan bola B terhadap bola A. Berarti di sini kita lambangkan dengan FAB. Nah, reaksinya bola A juga akan memberikan gaya terhadap bola B. Berarti di sini akan sama dengan FBA. Nah, menurut hukum Newton 3, jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem ini, maka sigma atau resultan dari gaya ini akan sama dengan 0, ya enggak? Aksi reaksi. Nah, berarti sigma F akan sama dengan FAB ditambah FBA. Nah, karena gaya itu adalah besaran vektor, berarti ketika kita menunjuk ke sebelah kanan itu positif, maka ke sebelah kiri akan bernilai negatif. Nah, di sini FAB-nya berarti negatif F ditambah F akan sama dengan 0, ya enggak? Nah, masih ingat enggak? Untuk mencari momentum itu adalah sigma atau resultan gaya dikalikan dengan delta T-nya. Nah, ketika sigma F-nya atau gayanya, resultan gayanya 0, berarti perubahan momentumnya juga akan 0, ya enggak? Karena sesuatu yang dikalikan 0 hasilnya akan 0. Nah, berarti perubahan momentumnya itu akan sama dengan 0, di mana perubahan momentum itu berarti momentum setelah tumbukan dikurangi momentum sebelum tumbukan. Maka didapatlah momentum sesudah tumbukan itu akan sama dengan momentum sebelum tumbukan. Nah, ini dikenal dengan hukum kekekalan momentum. Nah, diperjelas lagi di sini yang dikasih warna merah. Momentum sebelum tumbukan akan sama dengan momentum setelah tumbukan. Kalau misalnya di sini terjadinya di dua buah benda, berarti momentum benda A sebelum tumbukan ditambah momentum bola B sebelum tumbukan akan sama dengan penjumlahan dari momentum bola A dan momentum bola B sesudah tumbukan. Dijabarin lagi di mana momentumnya adalah massa kali kecepatan. Seperti itu. Dapat dipahami di materi yang ini? Oke, nah sebelum masuk contoh soal, sebenarnya
Di sini, hukum kekekalan momentum itu terjadi ketika sistem ini hanya berlaku gaya dalamnya aja. Berarti gayanya itu hanya disebabkan oleh dua buah benda ini. Tapi ketika ada gaya lain, gaya luar yang bekerja pada kedua bola ini dan resultan gayanya tidak nol, maka tidak berlaku hukum kekekalan momentum. Contohnya, misalnya nih, kedua buah bola ini itu disimpan di bidang yang kasar. Berarti itu tandanya akan ada gaya gesek antara lantai dan bola A, antara lantai dengan bola B. Berarti ada gaya luarnya. Nah, jika gaya luarnya itu tidak nol, maka ini di sistem ini tidak akan terjadi hukum kekekalan momentum atau tidak akan berlaku hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum ini akan terjadi ketika resultan gayanya nol dan ketika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistemnya. Jadi yang bekerjanya hanya gaya-gaya antara kedua buah benda ini. Seperti itu. Oke, kita langsung ke contoh soalnya untuk memperdalam materinya. Di sini ada sebuah sedan dan sebuah truk yang bergerak saling mendekati pada suatu jalan mendatar sebuah sedan dan sebuah truk yang bergerak saling mendekati pada suatu jalan mendatar, bertabrakan dan saling menempel sesaat sesudah tabrakan. Sesaat sebelum terjadi tabrakan, mobil sedan melaju pada 30 meter per sekon dan truk 20 meter per sekon. Massa mobil sedan sebesar 1000 kg dan truk sebesar 3000 kg. Yang ditanyakannya berapakah kelajuan keduanya dan dalam arah manakah keduanya bergerak setelah tumbukan. Yang kedua, hitung energi mekanik awal dan akhir sistem sedan dan truk. Oke, kita tulis dulu diketahuinya. Jadi di sini diketahuinya ada massa sedan, ditulisnya MS. Massa sedannya adalah 1000 kg dan ada massa truk sebesar 3000 kg. Di sini MT 3000 kg. Nah, terus di sini ada kecepatan sebelum tumbukannya. Nah, kecepatan sebelum tumbukan atau sebelum tabrakan, kecepatan sedannya adalah 30 meter per sekon. Berarti kecepatan sedannya 30 meter per sekon. Lalu ada kecepatan truknya. Kecepatan truk sebelum tumbukannya itu adalah 20 meter per sekon. Nah, kenapa di sini ini bukan B ya, berarti ini T. Kecepatan truk. Kenapa di sini truknya ini bernilai negatif? Sebenarnya kalian boleh menegatifkan di nilai sedannya, boleh juga dinilai truknya. Tapi salah satunya harus positif dan harus negatif. Kenapa? Karena di sini mereka bergerak saling mendekati. Kalau saling mendekati berarti truk akan bergerak ke sini misalnya dan sedan akan bergerak ke sini. Mereka berlawanan arah. Berarti salah satunya akan bernilai positif, salah satunya lagi akan bernilai negatif. Seperti itu. Karena apa? Karena kecepatan itu adalah besaran vektor. Nah, yang ditanyakannya apa di sini? Ditanyakannya adalah kelajuan keduanya dan dalam arah manakah keduanya bergerak. Nah, kelajuan keduanya itu akan sama. Kenapa? Karena katanya setelah bertabrakan, mereka saling menempel sesaat sesudah tabrakannya. Berarti mereka akan bergerak bareng-bareng. Entah itu dia akan bergerak ke kiri bareng-bareng atau dia akan bergerak ke kanan bareng-bareng. Seperti itu. Nah, dan mereka minta arahnya. Nah, yang kedua, mereka juga meminta energi mekanik awal dan energi mekanik akhir sistem sedan dan truknya. Oke, kita langsung kerjakan aja ya. Nah, ini berarti yang ditanyakan adalah kecepatan aksennya atau kecepatan setelah tumbukannya dan energi mekaniknya. Nah, untuk mencari kecepatan akhirnya, kecepatan setelah tumbukannya, karena di sini berlaku hukum kekekalan momentum karena tidak diketahui ada gaya lain yang bekerja, berarti di sini di tabrakan tersebut terjadi hukum kekekalan momentum. Di mana momentum sebelum tumbukannya adalah penjumlahan dari momentum sedan dan momentum truknya, dan
momentum sesudah tumbukannya sama, adalah jumlah dari momentum sedan setelah tumbukan dan momentum truk setelah tumbukan. Kita jabarkan lagi, momentum itu adalah perkalian massa dikali dengan kecepatan. Nah, kenapa di sini kecepatan sedan dan truk setelah tumbukannya kita ganti menjadi v aksen atau kecepatan setelah tumbukan, karena katanya kedua buah benda ini akan menempel. Kalau menempel berarti kecepatan yang ini dan kecepatan yang ini itu akan sama. Jadi kita bisa keluarkan saja menggunakan satu variabel, yaitu v aksen, seperti itu. Kalau udah seperti ini tinggal dimasukin aja. Massa sedannya 1000, kecepatan sedannya 30 meter per sekon, massa truknya 3000 kg, dan kecepatan truknya minus 20 karena berbeda arah dengan sedannya. Nah, sama dengan v aksennya yang kita cari tahu, massa sedan ditambah massa truk, tinggal masukin 1000 ditambah 3000, berarti ini akan mendapatkan 30.000. 3000 kali minus 20 akan mendapatkan min 60.000, dan 3000 tambah 1000 itu 4000 v aksen. Jadi v aksennya akan sama dengan minus 30.000. Ini saya pindahin aja ya, ini ke sini, ini ke sini. Berarti v aksennya akan sama dengan minus 30.000 dibagi dengan 4000. Nah, hasilnya adalah minus 7,5 meter per sekon. Ini tandanya minus, itu tandanya setelah bertumbukan, setelah tabrakan, kedua mobil itu akan bergerak dengan kecepatan 7,5 meter per sekon, dengan arahnya itu searah dengan arah kecepatan dari truknya. Seperti itu. Tadi truknya bergeraknya kemana? Misalnya kalau tadinya truknya bergerak ke sebelah kiri ya, kita tulisnya truknya ke sebelah kiri aja ya, karena sesuai aja. Nah, kalau truknya ke sebelah kiri, sedannya ke sebelah kanan, berarti setelah tumbukan ternyata keduanya akan bergerak ke sebelah kiri. Jadi nanti truk sama sedan akan sama-sama berjalan atau bergerak ke sebelah kiri dengan kecepatan 7,5 meter per sekon, seperti itu. Oke, yang kedua kita akan mencari energi kinetiknya, energi kinetik awal dan energi kinetik akhir sistemnya, sedan dan truk. Berarti energi kinetik awal sedan truk adalah penjumlahan energi kinetik dari sedan dan energi kinetik dari truknya. Tinggal dimasukkan aja, berarti rumusnya kan setengah mv kuadrat. Tinggal dimasukkan, sama ini juga tinggal dimasukkan. Energi kinetik awalnya didapatkan, energi kinetik awal sedan dan truk adalah 1.050.000 joule. Oke, diingat ya, hasilnya adalah 1.050.000 joule. Yang kedua, energi kinetik akhirnya. Sama, energi kinetik akhir pada sedan dan truk berarti adalah penjumlahan energi kinetik sedan ditambah energi kinetik truk. Di sini berarti V-nya akan berubah karena kecepatannya menggunakan kecepatan akhir atau kecepatan setelah tumbukannya. Karena kecepatan setelah tumbukan pada kedua benda ini sama, boleh kan dikeluarkan? Boleh, berarti di sini menggunakan satu variabel yaitu v aksen kuadrat. Tinggal dimasukin aja, setengah kali 1000 ditambah 3000 dikalikan tadi kecepatan setelah tumbukannya minus 7,5 dikuadratkan. Hasilnya adalah 112.500 joule. Wah, ternyata energi kinetik awal dan energi kinetik akhirnya itu berbeda. Berarti ada perubahan energi kinetik, ada energi kinetik yang hilang. Kenapa di sini ada energi kinetik yang hilang? Padahal energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Nah, pada terjadinya tumbukan ini, energi kinetik ini bukannya hilang, tapi energi kinetik ini berubah menjadi energi kinetik yang lainnya. Contohnya, ketika bertabrakan ada bunyi, berarti energi kinetik ini berubah menjadi energi bunyi. Nah, ketika ada yang tabrakan nih, mobil sama mobil tabrakan, ada muncul panas, berarti ada energi kinetik yang awal itu berubah menjadi energi
panasnya. Dan juga ada energi ketika tabrakan itu berarti apa ya, suka terjadi perubahan bentuk, ya enggak? Kan misalnya mobilnya gepeng atau yang lainnya, berarti itu tandanya ada energi kinetik yang diubah menjadi energi untuk merubah bentuk bendanya, seperti itu. Nah, untuk pembahasan hukum kekekalan momentum cukup sampai di sini. Bila ada yang mau ditanyakan, boleh langsung ditanyakan di komen atau di PC. Untuk hari ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.